Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Hadirin sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas izin Allah, atas pertolongan Allah, tibalah kita berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah sudah beberapa hari kita melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan, aktivitas ibadah kita dicatat oleh Allah menjadi amal saleh yang diterima, mengalir juga pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan insyaAllah akan menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita di masa lalu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Di tengah hujan, di tengah banjir, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan, Allah masih perjalankan kita sampai ke masjid ini. Begitupun ya, tadi lepas maghrib perjalanan dari rumah orang tua di Perumnas Klender, sempat lewat stasiun Cakung, ternyata ada kendaraan yang mogok, jadi harus memutar balik. Lewat Soka-Merah ternyata banjir juga. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih buat saudara kita yang menjemput. Alhamdulillah sampai juga di tempat ini, dan insyaallah mudah-mudahan memberikan kebaikan, membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Izinkan saya insyaallah 15 menit ya. Beberapa hal yang mesti kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari maupun juga aktivitas ibadah kita, tentu ada satu harapan yang kita ingin dapatkan, ada satu tujuan yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita dapatkan. Apa itu? Saya tanya, kalau misalkan kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita baca Quran, sebenarnya yang kita harapkan apa? Ridha Allah. Ridha Allah. Lalu bagaimana caranya supaya Allah ridho sama kita? Ikhlas. Apalagi? Kalau ikhlas itu prinsipnya apa? Ikhlas itu prinsipnya lakukan, lupakan. Ya, lakukan, lupakan. Sudah kita lakukan, ya sudah, lupakan. Biar Allah yang menilai apakah diterima atau tidak, apakah Allah ridho atau tidak. Tapi gimana caranya supaya Allah ridho pada kita? Apa yang kita lakukan, aktivitas ibadah kita yang kita lakukan, yang Allah perintahkan kepada kita, karena memang demikianlah kita sebagai hamba Allah menjalankan semua aktivitas ibadah kita untuk mendapatkan ridho Allah. Lalu gimana caranya supaya Allah ridho pada kita? Istighfar. Ada lagi jawaban lain? Ikhlas, istighfar, apa lagi? Tawakal, salawat. Ada lagi jawaban lain? Baik, saya kutip dulu satu ayat, mudah-mudahan nanti bisa menemukan jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini 4 ayat terakhir di surah Al-Fajr yang sangat familiar,
di mana Allah memanggil kita dengan panggilan mesra, panggilan sayangnya Allah kepada kita ketika kita memiliki jiwa yang tenang. Hati kita sudah bulat hanya kepada Allah, jiwa kita pun terbawa tenang. Maka Allah panggil orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang ini, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi surganya nggak perlu diminta lagi, nggak perlu dimohon lagi surganya, tapi Allah sendiri yang perintahkan kita untuk masuk dalam surganya. Masya Allah. Lalu gimana caranya supaya kita bisa diperintahkan masuk surga? Supaya kita masuk ke dalam golongan hamba Allah, maka kuncinya adalah radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah, ridha dan diridhoi. Agar kita mendapatkan ridha Allah, maka kita pun juga harus ridha. Itu Pak kuncinya. Kalau tadi jawabannya macam-macam ya. Tapi ternyata ya, supaya dapat ridha Allah, maka kita juga harus ridha. Kenapa kita harus ridha? Ya jelas kita harus ridha. Ridha kenapa? Ridha sebagai hamba Allah. Kita sudah diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita tuh untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah. Maka kita pun juga harus ridha menjadi hamba Allah. Coba sekarang saya tanya, atau coba tanyalah masing-masing ini. Selama ini kita ridho nggak sih jadi hamba Allah? Yang benar, benar. Ridho nggak sih? Ketika ada panggilan sholat, azan berkumandang, gitu. Padahal lagi sibuk-sibuknya, lagi asik-asiknya, gitu. Nah, ada panggilan Allah, gitu. Terkadang masih ntar dulu gitu. Itu kalau kayak gitu ridho nggak? Setengah ridho. Ada aja jawabannya. Masya Allah. Ya, harus dipaksain. Maka prinsipnya adalah bagaimana kita ridho menjadi hamba Allah. Ridho sebagai hamba Allah adalah ridho bahwa kita siap dengan apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Kita siap melakukan apa yang Allah perintahkan pada kita. Sami'na wa ta'na. Ketika Allah panggil maka labbaik. Ya. Sambut panggilan Allah. Sami'na wa ta'na. Allah perintahkan salat, Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zakat, sedekah, Allah perintahkan baca Al-Qur'an. Maka lakukan. Karena itu adalah bentuk keridhaan kita kepada Allah. Keridhaan kita sebagai hamba Allah, bahwa kita siap diperintah oleh Allah. Kita siap melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Maka disitulah baru kita akan mendapatkan ridha Allah. Gimana mungkin Allah akan ridha kepada kita? Disuruh salat saja masih malas-malasan. Disuruh salat masih entar dulu gitu. Karena ini ternyata jurus yang paling hebat. Jurus dari syaitan yang paling hebat itu ketika diperintahkan sesuatu adalah tar dulu. tar ya, itu jawaban paling asik. Jurus yang paling hebat dari syaitan itu ketika manusia sudah mengucapkan tar dulu. Nah, itu berarti udah kena jurusnya syaitan itu. Gitulah. Dan juga ridha bahwa apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh tinggalkan, ya kita harus tinggalkan. Kita harus jauhi. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dilakukan dengan keridhaan hati, sepenuh hati, dengan keridhaan hati. Maka insya Allah disitulah kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Radiyatan mardiyah. Sekarang sudah hari keberapa nih saumnya? Ada yang 4, ada yang 5. Ada yang yang malam Sabtu udah tarawih? Nah,
Oh, tarawihnya 4. Ya, saumnya 5 insyaallah. Ya, yang tarawihnya malam Sabtu nggak salah. Yang tarawih malam Ahad juga nggak salah, ya. Tetapi yang salah adalah yang tidak tarawih. Yang puasanya mulai hari Sabtu nggak salah. Puasanya mulai hari Ahad juga tidak salah. Yang salah adalah yang tidak puasa. Ya. Baik. Nah, aktivitas ibadah Ramadan kita pun sudah kita jalankan. Alhamdulillah. Tinggal pertanyaannya, ridho nggak kita dengan semua yang sudah kita lakukan? Tanya lagi dalam diri kita. Berarti besok harus diperbaiki lagi. Niatnya lurus karena Allah, ya. Ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Itu yang pertama, ridho sebagai hamba Allah. Yang kedua, ridho yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah adalah bahwa kita ridho dengan ketetapan Allah. Apa yang Allah tetapkan kepada kita, maka kita harus ridho. Barulah Allah akan ridho kepada kita. Apa saja ketetapan Allah? Banyak. Ini banjir, ketetapan Allah. Hujan deras dari tadi siang, Masya Allah. Ridho nggak kita? Ya, ridho. Ada yang sakit, ada yang susah, ada Masya Allah. Tapi ya dibalik semua itu harus ada keridhaan dalam hati kita. Bahwa kita ridho menerima. Kita ridho bahwa Allah menetapkan hal ini kepada kita. Apapun yang terjadi, episode kehidupan apapun yang kita jalani, yang kita hadapi, susahnya kita, senangnya kita, maka mau tidak mau hati kita harus ridho. Bagaimana caranya? Lupakan, serahkan kepada Allah. Sebab kalau diingat-ingat terus, ya, apalagi kalau udah dikecewain sama si Anu, ya, nggak tahu siapa lah. Tapi yang jelas, ketika kita merasa hati kita kecewa, ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, yakinilah bahwa semua itu adalah ketetapan Allah. Tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan terjadi satu musibah tanpa izin kehendak Allah. Gak perlu ngomongin pandemi lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan berakhir sudah. Insya Allah mudah-mudahan COVID sudah berlalu. Insya Allah. Tapi yang jelas semua terjadi atas izin Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah. Tinggal bagaimana hati kita, ridho kah kita, gitu. Maka kata Allah, maaf, dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tabrani sebutkan, Inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika mencintai hambanya, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Ujian apa? Banyak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, ujian rasa takut, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kehilangan jiwa, rasa ketenangan dicabut oleh Allah, wasamarat, dan buah-buahan, hal yang sudah kita tanam, hal yang sudah kita bangun, kemudian runtuh begitu saja, itu as-samarat, diambil oleh Allah. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalimat istirja ini, tahu Pak kalimat istirja? Iya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya istirja ya. Baru tahu ya? Baru tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat istirja. Ketika kita yakin bahwa kita semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ini datang dari Allah dan kita serahkan semua kepada Allah. Apapun yang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Maka caranya adalah, solusinya adalah serahkan kepada Allah. Selama ini yang membuat hidup kita sulit apa sih?
Yang membuat kita jadi berat ngadepin sesuatu itu apa? Tidak terima ketetapan, betul. Dan juga tidak menyerahkan kepada Allah. Ditanggung sendiri, dipendam sendiri, akhirnya jadi berat. Dia lupa kalau dia nggak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Maka ada istilah we are nothing. Kita ini nggak ada apa-apanya. But Allah is everything. Tetapi Allah lah segala-galanya. Catat, boleh jadi status nanti. We are nothing, Allah is everything. Semuanya dari Allah. Inna lillah. Maka serahkan pada Allah. Udah. Kalau udah dikasih ujian tuh udah. Kita sadari ini ketetapan Allah, kita ridho. Maka ibtalahum. Allah akan berikan ujian kepada kita. Sebagai bentuk cinta Allah kepada hambanya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, ujian yang Allah berikan sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita, sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita, kita ridha, kita menerima, maka falahu ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tapi ingat satu hal, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang murka, dia tidak nerima, dia tidak ridho dengan apa yang Allah tetapkan padanya, falahu sukhtu, maka baginya kemurkaan dari Allah. Na'udzubillah. Jangan sekali-kali kita menyalahkan siapapun, menyalahkan Allah apalagi. Udah salahkan diri kita sendiri aja. Zalamtu nafsi. Karena itulah kunci awal dari pertolongan Allah. Karena pekerjaan yang paling mudah bagi kita ketika menghadapi masalah adalah menyalahkan orang lain. Betul nggak? Tapi sulit bagi kita untuk menyalahkan diri kita sendiri. Padahal Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita yang salah. Jadi jangan nyalin siapa-siapa. Kalau ada ujian yang datang kepada diri kita, yakin ini semua dari Allah. Dan ini pasti diundang oleh keburukan kita sendiri. Tidak mungkin Allah timpakan keburukan kepada kita tanpa diundang oleh keburukan kita sendiri. Maka jangan salahkan siapapun, kecuali salahkan diri kita sendiri. Maka disitulah akan terbuka pintu pertolongan dari Allah. Kalau kita sudah mengakui diri kita sendiri, kita mengakui kesalahan kita, kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka disitulah fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innahu kana ghaffar. Allah Maha Pengampun. Dan disitulah Allah akan bukakan pertolongan Allah. Pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah mengakui kesalahan kita dan ketika kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau pertolongan Allah belum datang juga, maka berarti kita belum menyerahkan sepenuhnya. Belum bulat-bulat menyerahkan kepada Allah. Masih ada yang ngeganjel. Pasti masih ada yang ganjel. Padahal mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Dekat sekali. Tinggal bagaimana kita. Yuk sama-sama kita akui kesalahan diri kita. Kita serahkan semua kepada Allah. Bulat-bulat serahkan pada Allah. Maka niscaya Allah akan bukakan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, cukup 15 menit. Alhamdulillah. Maka kunci dari keridhaan Allah adalah keridhaan diri kita sendiri. Kalau kitanya sudah ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Fadkhuli fi ibadi. Kita akan digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah. Wadkhuli jannati, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat, menjadi ibrah bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا سنة التراويح ركعتين جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تصريف الصفوف من تمام السنة. لurus mendapatkan saf